Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita telah menerima dan memasuki tahun baru 2022 yang diizinkan Tuhan untuk kita masuki. Untuk itu kami para pelayan di gereja ini, pada kesempatan ini kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, biarlah di tahun baru ini hati dan hidup kita dibaharui Kristus. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagai tanda sukacita kita, baiklah kita semua saling bersalaman, salam sehat atau prokes, sambil mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year, bagi saudara atau keluarga di sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Menambah ucapan selamat yang sudah tertulis di dalam acara kita pada kesempatan ini. Sudi kami perhaladu di HKBP Depok Sada, pasahato tuhita selamat tahun baru, jala magiduhun tangyang, ate tungadong nahurang, diaka pakobasion salilik tahun 2021 na pasal puhon natwari, asa sudi hamu ruas managyakon, asalam tudasipna, tudengkanna, pakobasion di tonga-tonga ni huriata. Tangyang nami, di padau di batama marah, siak kita mersada-sada, songoninan sian tonga ni huriata, jala saya di pasu-pasu ma, ganup ruas ni huria, mamuka sian namet-met, sahatuna tumua, asa gabi taulas ni roha, tau pakirimon, tau pasu-pasu di hita, tahun 2022. Debatama mamasu-masu ruas, debatama mamasu-masu perhaladuna,
debatama nang mamasumasu huriata HKBP Depok Sadaon. Tau dutima marede kita muse selamat tahun baru. Selamat Bela kita dengan datang. baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru bagi kita semua. Saudara-saudaraku, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya atas kasih setia-Nya yang menyertai kita, umat-Nya, hingga awal tahun 2022 ini. Kita bernyanyi. Setahun waktu berlalu, aku bersyukur padamu atas berkat dan rahmat-Mu, memelihara umat-Mu, atas berkat dan rahmat-Mu, memelihara umat-Mu. Yesus kasihanilah, nyatakan kemurahan-Mu di tahun baru ini pun, berkat-Mu makin nyatalah. Di tahun baru ini pun, berkat-Mu makin nyatalah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita laksanakan ibadah syukur tahun baru ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan sudah ada dan akan datang, yang Maha Kuasa. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu, kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau telah memelihara kami tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi lebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Amin. Apapun terjadi padamu, Tuhan menjagamu. Kasih setia-Nya bersamamu, Tuhan menjagamu.
Dengarlah hukum Taurat yang ditetapkan dalam ibadah syukur tahun baru hari ini, tertulis dalam Mazmur 31 ayat yang ke-24. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggungnya. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Yesus berilah pertolongan, aman dan dimanapun, memasuki tahun baru, mengikutimu tekun, pimpin dan berkatilah umatmu selamanya. Dan teguhkanlah hatiku, meninggalkan dosaku, tabah dan teguh selalu melakukan firman-Mu. Pimpin aku hamba-Mu, mengikuti jalan-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita berdiri di hadapan Tuhan Allah yang telah memberikan tahun 2022 ini bagi kita. Sebelum kita menjalani hari-hari tahun 2022 ini, marilah kita merenung sejenak akan perilaku dan perbuatan buruk pada tahun 2021 yang lalu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Engkau mengenal dan menyelidiki hati kami. Engkau mengetahui apakah kami berdiri atau duduk. Engkau juga mengerti akan apa yang akan kami pikirkan. Jalan-jalan kami juga Kau ketahui. Karena itu, di awal tahun yang baru ini, kami mengakui segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yaitu kami pun kurang bijaksana dalam memimpin. Kami tidak berbuat yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Karena hanya ngomong doa. Kami juga sebagai pelayan di gereja ini tidak luput dari dosa dan kekurangan. Kami belum sepenuh hati mengabdi dan menunaikan tugas panggilan Tuhan. Kurang memiliki integritas dan dedikasi yang baik. Belum memberi contoh dan teladan yang baik bagi jemaat dalam hal pengabdian, kepatuhan, perkataan, sikap dan perilaku. Kami belum mampu menunjukkan jati diri sebagai hamba yang setia dalam kebersamaan kehendak Tuhan, dan masih banyak. Ya Allah Tuhan kami, oleh karena itulah kami orang yang hina dan tercela ini datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami bawa dosa-dosa kami di muka Tuhan Yesus.
hadapan-Mu, Yesus, betapa hina diriku karena banyaknya dosaku di hadapan-Mu, Yesus. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami, tetapi baharuilah hidup kami. Lupakanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar di tahun yang baru ini, tahun yang akan kami jalani, kami hidup dalam kekudusan. Hati yang bertobat dan baharu, pikiran yang diperbaharui oleh kasih setiamu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini, dan ampunilah kami. Saudara-saudaraku, inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Engkau menambah umurku karena Kau menantikan adakah buah imanku seperti Kau harapkan. Bentuk kecewa hatimu tiada buah imanku. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di ibadah tahun yang baru ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kepada Allah yang Maha Kuasa, kita datang mohon pertolongan. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Pujian merdu kepada Tuhan dari semua orang percaya. Dengan kuasa Tuhan kita akan menang, sampai kita ke surga yang bakal. Dengan kuasa Tuhan kita akan menang, sampai kita ke surga yang bakal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami Naposo Bulung Remaja dan Sekolah Minggu, pengumuman bagi kita hari ini, ibadah hari Minggu seperti jadwal ibadah yang seperti biasa, jam 7, jam 10, dan jam 18, serta ibadah di pos pelayanan Arko jam 7 pagi. Demikian pengumuman bagi kita semua. Kami panggilkan untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru dari yang mewakili anggota jemaat. Kami panggilkan Amang D. Hutagaol. Tempat kami persilahkan. Horas madita salutna. Horas. Parjolo minta izin tu kita ruas mewakili pasahaton selamat tahun baru. Jadi naung rap mahita pasahatot selamat tahun baru. Parjolo ma pasahaton nami selamat tahun baru tuhamu amak padita nami do inak padita nami. Dot sude perhalado na melayani di KKBP Depok Sadaon.
tuhatama mangaleo gogo dihamu, anggiat tuak katikinan ang ro, gabe marbungaran, hatan itu hata di sudue kami ruas nadong di Depok Sadaon. Pangiduar tuhamu parhalado nami, anggiat manian tahun 2022, la mutabba karwasta mengikuti akak kebaktian nakpe di bagasan protokol kesehatan. Unang be leba akka kita padalaton protokol kesehatan anggiat tumibu salpu kopiti siap bangso do negara tahun dumobi mahita di KBP Depok Sadaon. Suaksoni ma dihamu parhalado nami do padita nami. Molo tungadong hagaleon nami kami ruas mengaju mahamu to katikin nang ro lamu tidipos na mahami ruas lahu madalaton aka kebaktian rumah tangga do kebaktian wek to katikin nang ro. Jadi hamu pe amak parhalado nami sa dilihat tuata madihamu gogo lahu madalaton kebaktian wek tahun 2022. Setengah pe na bola subasa tuat tama na masuk ita selalu na mau lihat tema. Ucapan selamat untuk yang mewakili majelis kami sampaikan kepada Amang Sintua B. Raja Guguk. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Nah, persanggapi kami, amanami, dawat inanami padita, songoni manang salut na dengan parhalado ni huriata KBP Depok Sada, terlumugi ma dihamuakan tua-tua nami, amanami, inanami, ruas ni huria HKBP Depok Sada, dohot ianakon nami, mulai sian sekolah minggu, remaja dohot naposo. Mewakili sude parhalado, jongjok kami di son pasahato tuita saluhna, selamat tahun baru madihita saluhna. Selamat tahun baru madihita saluhna. Selamat tahun baru madihita saluhna. Mau lihat emak, tapuji madebata, di loas dohita tolhas tuwonani tahun 2022 di bagasan hai pason dot las niroha hita apala di manogo niarion madok mauleate tu ibana debata para siroha natoktong mangiring-iring perdalanan ningolutta dohot mangurupi hita mamulus hamaolon titik-tiki nauksal pui alani toktong mata pasahat ngolutta tu ibana ai ibana do natuk gabe pangalu-aluan dohot haporosatta. Dihamuna naho parsangapi hami, amanami inanami, dohot sudeya nakon nami. Songon parhalado hami di huriatta HKBP Depok Sada. Namangula di tonga-tonga ni huriaon nang diganup wik. Dang dohonon nami mungkin adong na pasti godang doha horangan nami akka parhalado ni huriaon. Alani dihamu akka mang inang na tua-tua nami. Toktong buah kamu hame akka parhalado na mangula di huriaon. Asa tung margugu huhut di parbisuhi debata lahu mangula di tonga-tonga ni huriaon. Gabe hasangapon di debata pardingkan basa. Hami pe songon parhalado ni huria toktong mabuan. Hamu saluhut na ruas ni huria taon. Margugu huhut di bagasan hahipason. Madalani tahun parasian tahun 2022. Di paso-paso debatama ganup akka nataula. Nata pikiri dohot nata sakapi.
las niroha may dihita tau sangap di debata. Atong songon parhalado hami songon hatanya detaima debata baik dong ami lau mangula ulaonmu. Atong ibana ma haposatta lau madalani tahun 2022 asa tulus na itasakapi na adong ditongani keluarga ditongani huriata tarlumobi horasma tuhama madongani hita botima. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami Naposo Bulung Remaja dan Sekolah Minggu, kita akan memasuki doa syafaat kita yang dipimpin Inang Pendeta Juliana Jai. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalani. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di tahun 2021 yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kami. Engkau cukupkan segala yang kami butuhkan. Terlebih kesehatan kami masih Tuhan jagai. Dan di awal tahun ini juga kami memohon penyertaan dan bimbingan serta tuntunan Roh Tuhan bagi kami. Supaya Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami jalani sepanjang tahun 2022 ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menolong kami, memberkati kami, dan menguatkan kami untuk melakukan segala yang baik. Ya Tuhan, pada saat ini di dalam doa syafaat kami memohon pengampunan akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan kami juga layak menaikkan doa-doa syafaat kami, doa permohonan kami. Tuhan, kami memohon kepadamu, berkati semua jemaat-Mu, berikan kesehatan, berikan sukacita, dan segala yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dari mulai anak-anak sekolah minggu remaja Naposo, orang tua sampai lansia. Tuhan lindungi setiap hari, setiap saat. Engkau jagai siang dan malam. Dalam segala aktivitas yang beragam yang mereka lakukan, Tuhan yang menyertai. Kami mohon juga anugerahkan segala kebaikan dalam kehidupan mereka, sehingga semuanya boleh tercukupkan dan terpenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk semua jemaat-Mu yang telah Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan pekerjaan. Biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan itu semakin berlimpah-limpah berkat, kasih karunia yang mereka rasakan karena Tuhan yang memberkati pekerjaannya. Oleh karena itu berikan hati yang mau taat, yang mau tekun untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan kasihanilah, bukakanlah lapangan pekerjaan, berikan kesempatan bagi semua jemaat Tuhan untuk bekerja. Karena itu adalah panggilan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Jangan biarkan satu orang pun jemaat-Mu hidup dalam pengangguran. Oleh karena itu berikan semangat, bukakan jalan, berikan pekerjaan yang layak. Tuhan, kami juga memohon kepadamu
untuk semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, sendengkanlah telingamu kiranya untuk mendengarkan kerinduan hatinya, merindukan kesehatan yang sempurna, merindukan kesembuhan. Kasihanilah ya Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa buat hamba-Mu, Amang Sintua Timbul Pardede. Tuhan tolonglah dia, berikan hati yang taat kepadamu, sehingga apapun yang terjadi yang terbaik dari Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Pulihkan, sembuhkan, berikan kekuatan baginya untuk melawan sakitnya. Demikian juga dengan Inang Sintua Rahma Burusilaen. Ya Tuhan, kami memohon lawatan-Mu, sembuhkanlah semua hamba-hamba-Mu itu, berikan kesehatan yang sempurna, sehingga kami boleh bersama-sama lagi melayani Engkau di tengah-tengah gereja ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, bahkan yang sudah bertahun-tahun. Tuhan, sembuhkanlah, kasihanilah, berkati seluruh jemaat yang merawat, keluarga-keluarga yang merawatnya. Ya Tuhan, berikan iman dan pengharapan yang teguh. Kami percaya Engkau yang senantiasa memelihara seluruh jemaat Tuhan itu. Pun kami yang berkumpul di gereja ini, jikalau ada sakit penyakit yang melekat dalam tubuh kami, Tuhan Engkau angkat dan buang itu. Berikan kami kesehatan yang sempurna. Jagai kami, berkati makanan dan minuman yang kami konsumsi, vitamin atau obat. Kiranya itu menjadi berkat bagi kami untuk memperoleh kesehatan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat seluruh perhalado, pendeta, ruas, semua kami yang turut ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, melakukan pelayanan yang terbaik lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, semua program-program kegiatan-kegiatan yang sudah kami rencanakan dan kami programkan untuk dilakukan di tahun 2022 ini, kami mohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan biarlah kami boleh bersama-sama melakukan yang terbaik untuk pelayanan ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa Indonesia ini, semua masyarakatnya, biarlah kami hidup dalam damai sejahtera. Jauhkan dari tindakan dan perbuatan-perbuatan saling menyakiti, pemecah belah, jauhkan teroris dan semua gerakan-gerakan intoleran. Tuhan, biarlah Engkau persatukan kami dalam damai sejahtera, sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, mewujudkan damai sejahtera, mewujudkan kebersamaan yang penuh cinta kasih dan persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, berkati pimpinan bangsa dan negara kami ini, secara khusus Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Tuhan, berikan hikmat kepadanya, berikan kesehatan yang sempurna. Engkau tolong dia, jauhkan dari semua orang-orang yang mengganggunya untuk memimpin bangsa ini dengan lebih baik lagi. Tuhan, kami mau serahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami, seluruh aparat-aparat keamanan, Tuhan yang menjagai mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai hamba-hamba yang takut akan Tuhan. Ya Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan itu menjadi peneguhan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Berkati juga Amang Pendeta Resot yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikirannya, berikan kesehatan yang sempurna juga. Inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kehendak-Mu jadilah. Amin.
Yesus, aku milik-Mu, juga harta milik-Ku, tubuh juga nyawaku, ku serahkan padamu. Arahkanlah mataku mengenali jalan-Mu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu. Tanganku pun bekerja, berbuat yang berguna, dan kakiku pun juga di jalan-Mu melangkah. Suara dan ucapanku, kuasailah Tuhanku, agar tutur kataku memuliakan nama-Mu. Uang, emas, dan hartaku, ambil jadi milik-Mu, tubuh serta jiwaku mau berbakti padamu. Ku memohon padamu, juga turut jiwaku, bawalah ya Tuhanku, masuk dalam surga-Mu. Inilah harapanku, semua handai tolanku, masuk kerajaan-Mu dan tetap di sisi-Mu. Yesus, aku milik-Mu, juga harta milik-Ku, tubuh juga nyawaku, ku serahkan padamu. Arahkanlah mataku mengenali jalan-Mu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Madihita Sudina. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan salam dari pucuk pimpinan gereja kita HKBP dari Peraja, dari Opuye Porus, dan Amang Sekretaris Jenderal bersama dengan Kepala Departemen Koinonia, juga Kepala Departemen Marturia, dan Kepala Departemen Diakonia. Sekaligus juga kami sampaikan salam selamat tahun baru dari pimpinan kita di Distrik 28 Deboskap dari Amang Preses, Amang Pendeta Nexon Simajuntak, dan juga dari Kepala Bidang yang 3. Maka sekaligus saya sampaikan selamat tahun baru dari mereka semua yang kita kasihi. Ibagasa Basa Bata Mahudok Tuhita. Selamat tahun baru Madihita Sudina. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu 21, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6a, demikianlah firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, remaja dan semua anak-anak umat HKBP yang terkasih, dengan penuh sukacita kami sampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Terimalah salam kasih kami untuk saudara semua. Pada hari ini, lewat hati, pikiran, perasaan terdalam dan roh kita, pantaslah kita menaikkan puji syukur, terima kasih, dan sembah kita pada Allah Tritunggal, karena Dia begitu setia menyertai perjalanan hidup kita, menyertai keluarga, gereja, dan juga bangsa Indonesia di tahun 2021 yang lalu. Dia telah menganugerahkan beraneka ragam berkat bagi kita, meskipun tahun 2021 menjadi tahun yang sulit untuk kita jalani. Saudara-saudara sekalian, tahun 2021 menjadi tahun yang sangat berat untuk kita semua. Namun penyertaan Allah Tritunggal memampukan kita menjalani hari-hari di masa pandemi COVID-19 ini. Pada akhir bulan Juli 2021 lalu, ada 15.000 orang anggota jemaat HKBP yang terjangkit COVID-19. Dan ada 450 orang yang harus kehilangan nyawa karena penyakit ini. Selain itu, ada banyak dari antara kita yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi. Meskipun begitu beratnya kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah ada bersama-sama kita, menghibur umat-Nya yang mengalami masa-masa sulit karena pandemi. Dia menyertai kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, sehingga kita beroleh rezeki.
makanan, dan minuman. Bahkan mendorong kita untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang terjangkit penyakit COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita juga pantas bersyukur atas kerjasama yang baik antara HKBP dan pemerintah di berbagai tingkat dalam menekan persebaran COVID-19 seperti melakukan 3T, yaitu testing, tracing, and treatment. Melaksanakan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan tentu saja menggencarkan pelaksanaan vaksinasi. HKBP menjadi salah satu gereja yang sangat aktif dalam mempercepat vaksinasi. Usaha-usaha berbagai pihak ini cukup membuahkan hasil, di mana pada bulan September lalu kita melihat bahwa kasus positif dan kasus kematian karena COVID-19 turun sangat drastis di negara kita. Allah Maha Baik. Itu juga menopang kita dalam menyelesaikan utang dana pensiun HKBP. Meskipun di tengah keadaan sulit, pada akhir bulan September lalu, kita sudah membayar 104 miliar rupiah dari 144,3 miliar kewajiban yang harus kita bayar. Dari mana uang ini datang? Dari berkat Tuhan melalui gerakan 1.000 rupiah per hari. Para sahabat yang mencintai HKBP, yang dimohonkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan dari berbagai usaha lainnya. Pada akhir bulan Desember 2021, kita telah berpindah dari program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti, di mana bukan kita lagi yang akan mengurus dana pensiun tersebut, melainkan akan diurus oleh dana pensiun lembaga keuangan yang diawasi serta dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, meskipun dalam berbagai keterbatasan, pelayanan di seluruh HKBP pada tahun 2021 bisa berjalan dengan baik. Program-program pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan berjalan dengan baik, kendati sebagian besar kegiatan itu berlangsung secara virtual. Rapat pendeta di distrik-distrik dan rapat pendeta Hatopan pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021 juga berjalan dengan baik. Sebagian rapat ini berlangsung secara tatap muka dengan protokol kesehatan ketat, sebagian lagi secara virtual. Itu semua berkat kasih setia Tuhan kepada kita. Oleh karena semua itu, kita tidak ragu bahwa Dia juga akan bersama kita menjalani tahun 2022 ini. Bersama Dia, kita berusaha sebaik-baiknya menjalani kehidupan di dalam kebiasaan baru atau new normal, yaitu hidup dan bekerja di dalam kewaspadaan karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Meskipun situasi semakin membaik, kita tidak boleh lengah dan anggap remeh. Selain menghidupi kebiasaan baru itu, kita juga belajar hidup di dalam internetisasi segala sesuatu, yaitu hidup, bekerja, dan melayani dengan menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sangat tepat sekali untuk meneguhkan iman kita atas penyertaan Tuhan menjalani tahun baru ini. Firman yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6a, yaitu wahyu yang diberikannya kepada Yohanes, pemimpin jemaat Efesus di Asia Kecil, pada penghujung abad pertama, saat ia terbuang di Pulau Patmos karena kesetiaannya mengikuti Yesus. Melalui wahyu ini, Allah hendak menegaskan kembali bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan mengatasi segalanya. Penegasan ini penting agar iman Yohanes tetap teguh. Selain Yohanes, iman umat Tuhan juga hendaknya diteguhkan agar tetap berpengharapan. Sebab mereka sedang melewati masa-masa sulit, diburu dan dibunuh oleh Kaisar Domitianus.
Mereka menanggung derita karena tidak mau dipaksa kaisar untuk menyembah ilah lain selain Allah. Firman ini pula yang menyapa, sekaligus meneguhkan kita di tahun 2022 ini. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, satu yang pasti, Allah menyertai kita. Sebagaimana firman ini meneguhkan iman dan pengharapan jemaat Tuhan di akhir abad pertama, begitu pula firman ini meneguhkan iman dan pengharapan kita di tahun 2022. Di masa pandemi COVID-19 ini, sebagaimana umat Tuhan melewati masa-masa sulit kala itu, begitu juga kita akan melewati masa-masa sulit ini bersama Dia. Pertanyaannya, sebagai pengikut Yesus Kristus di abad ke-21, apa saja yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ketahui dan pegang dari perjalanan iman umat Tuhan di akhir abad pertama lalu? Ayat 6a menegaskan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dalam bahasa Yunani, Alfa dan Omega, Hi, Arche, dan Ho, Telos. Dari teks inilah tema kita hari ini lahir. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Betapa kita dapat melihat bagaimana Allah mengekspresikan dirinya sendiri kepada kita melalui firman yang diwahyukan kepada Yohanes kala itu dan sampai pada kita saat ini. Dia adalah Allah yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Oleh karena itu, jangan takut. Dia tahu dengan pasti apa yang terjadi dalam hidup kita dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia tidak berubah. Karena Dia Allah yang tidak berubah, maka Dia sanggup untuk melepaskan dan menyelamatkan umat-Nya saat ini, present, di masa depan, future, dan sejak dulu kala, aorist. Karena Dia adalah Allah yang sanggup menyelamatkan di semua waktu, maka kita menjadi yakin dan percaya bahwa Dia akan menyelamatkan kita juga dalam perjalanan hidup di tahun 2022 ini. Inilah yang disampaikan teks khotbah kita hari ini. Pertama, keselamatan yang kosmologis. Dia yang menciptakan segala sesuatu menjadi ada, mendatangkan langit yang baru dan bumi yang baru, menggantikan langit dan bumi yang pertama yang sudah berlalu. Dia Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang seperti Dia. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita saat ini untuk benar-benar percaya kepada Dia. Dia sanggup mencukupkan dan memberkati kita. Kedua, Allah yang awal dan yang akhir itu, bahkan dikatakan menciptakan dan mendatangkan Yerusalem yang baru, lebih indah daripada Yerusalem yang lama. Di sini kita melihat, Allah sanggup melepaskan dan menyelamatkan kita, sampai-sampai digambarkan dengan menurunkan satu kota yang indah dari surga, yaitu Yerusalem yang baru. Tidak ada yang tidak dapat dilakukannya, termasuk menyertai dan menyelamatkan kita di tahun 2022 ini. Dia melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Ketiga, pada ayat 3 dikatakan, Allah mendatangkan kediamannya atau kemahnya untuk bisa berada di tengah-tengah umatnya. Ia akan diam bersama-sama mereka. Dapat kita lihat, kita tidak harus menunggu waktu yang akan datang untuk bersekutu dengan Allah. Dia sudah datang dan diam bersama-sama dengan kita. Tidak hanya di surga nanti kita bersama dengan Dia, tetapi sudah sejak dunia ini Ia diam bersama-sama dengan kita. Hal ini menjadi sangat relevan, terutama untuk kita yang merasa seolah-olah Allah tidak ada bersama-sama kita. Seolah-olah Dia jauh entah di mana. Terutama di masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Ia ada di sini bersama kita. Ia merasakan beratnya perjalanan kita di masa pandemi ini. Jangan ragu, jangan khawatir. Kapanpun dan dimanapun kita berada serta bekerja, Allah bersama kita. Keempat, pada waktunya kelak, Dia akan menghapus air mata. Kematian tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis. Sebab yang lama telah berlalu. Bagi kita yang setia mengikuti Yesus, apa yang menjadi bagian kita nantinya bukanlah kesedihan, ratap tangis, kesakitan, kematian yang kekal. Milik pusaka kita ialah sukacita dan kegembiraan. Karena kita adalah pengikut Yesus yang setia. Dalam kehidupan kita saat ini pun, kita mestilah menjadi pembawa sukacita dan kegembiraan. Jangan ada dari antara kita yang menjadi pembawa isak tangis. Jangan ada di antara kita menjadi pembawa kesakitan, kematian, dan perkabungan bagi orang lain. Kelima, Ia membuat segala sesuatu menjadi baru. Ia sangat menyegarkan jiwa kita, terutama bagi mereka yang saat ini sedang melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Ayat ini menjadi penghibur yang menyejukkan untuk kita, karena Dia adalah Allah yang membuat segala sesuatu menjadi baru. Maka alangkah baiknya jika kita sebagai pengikut Yesus tidak menjadi orang yang memegang hal-hal yang akan berlalu, yang tidak tetap, melainkan menjadi orang-orang yang bersedia dibarui dan membaharui hidup. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi panggilan kita umat HKBP di tahun 2022 ini, agar kita memperbaharui, memperdalam, dan memperkokoh iman kita kepada Allah yang awal dan yang akhir ini. Allah yang melakukan 5 hal dahsyat di atas. Allah yang menyelamatkan sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Allah yang membaharui segalanya. Allah yang bersedia tinggal bersama dengan kita umat manusia. Hal-hal inilah yang meneguhkan iman umat Kristen sejak mula-mula sampai pada saat ini dan yang akan datang. Terkhusus untuk kita HKBP yang sudah berusia 160 tahun. Marilah kita meniru umat Kristen di abad pertama itu. Orang-orang yang setia meskipun terancam, bahkan kehilangan nyawa di bawah kekaisaran Domitianus. Mereka setia kepada Allah Alfa dan Omega. Inilah yang mendorong kita umat Kristen di tahun 2022 ini untuk terus-menerus mengerjakan segala yang baik dalam hidup kita, berani melawan kejahatan, berbuat adil, saling menopang, dan bersama-sama mengatasi segala kesusahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dia yang awal dan yang akhir menyertai kita. Ini pula yang meneguhkan iman kita di saat kita mulai nantinya sentralisasi keuangan pada Sinode Agung HKBP di bulan Oktober 2022 yang akan datang. Pelaksanakan sentralisasi ini sesuai dengan keputusan Rapat Majelis Pekerja Sinode atau MPS di bulan Januari 2021 lalu, sebagai realisasi keputusan 2 kali Sinode Agung HKBP tentang sentralisasi keuangan HKBP. Pelaksanaan sentralisasi ini diawali dengan kajian komprehensif oleh sebuah tim kajian yang sudah diangkat oleh Eporus HKBP. Kajian tim ini akan melewati seminar-seminar dan sosialisasi sejak Januari sampai sebelum berlangsungnya Sinode Agung tahun 2022. Sentralisasi inilah yang nantinya kita harapkan menjadi jalan keluar
atas persoalan-persoalan klasik HKBP. Selain itu, sentralisasi ini juga adalah bentuk pembaruan diri yang akan memperkuat kita untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan agar gereja kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam iman yang teguh kepada Allah Tritunggal, yang awal dan yang akhir, kita dimampukan menyelesaikan utang dana pensiun. Dan kita juga harus yakin bahwa kita akan mampu melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP sejak Sinode Agung 2022 nanti. Yakinlah, Allah bersama kita untuk melakukannya. Tugas kita ialah bersatu hati, saling menopang dalam menjalani tahun 2022 yang kita namai dengan tahun kesehatian. Demi mewujudkan transformasi di HKBP, inilah jalan kita untuk memenuhi permintaan rencana strategis atau Renstra HKBP yang sudah ditetapkan Sinode Agung di bulan Desember 2020 yang lalu. Dari sana, secara perlahan tapi pasti, kita mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah kepada Dia di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Jangan ragu, Dia bersama kita. Teguhkanlah iman kita padanya. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa. Huria Kristen, Batak Protestan, Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Amin, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur bagimu Bapa, Allah yang awal dan Allah yang akhir. Allah yang menyertai umat-Mu sejak dahulu kala, dan Allah yang menyertai kami hari ini, dan Allah yang akan menyertai kami besok hingga tiba di Yerusalem yang baru. Karena kami diberi napas hidup dan disertai keluar dari tahun 2021 masuk kepada tahun 2022. Dengan penyertaan Tuhan sepanjang 2021 pada masa-masa sulit, kami semakin yakin percaya melangkah menjalani kehidupan tahun 2022. Karena ketika masa sulit Tuhan telah menolong memampukan kami. Maka kami percaya pada masa tahun 2022 ini juga Tuhan akan menyertai memberkati kami juga. Maka lapangkan jalan di depan. Teguhkan iman percaya kami. Kuatkan mampukan kami memenangkan kehidupan. Agar kami tetap menjadi pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera, dan pembawa pembaharuan dimanapun kami berada, sehingga setiap umat-Mu menjadi berkat, dan boleh menjalankan doa dan juga visi HKBP ke depan, yaitu kami menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami satu persatu, menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi gereja, berkat juga bagi bangsa dan negara ini. Berkati semua pemimpin kami, mulai dari Opuye Porus, Sekretaris Jenderal, dan juga Kepala Departemen yang 3. Demikian juga pimpinan kami di distrik, Amang Preses kami, dan juga Kepala Bidang yang 3. Tuhan berkati semuanya. Dan secara khusus kami yang melayani HKBP Depok 1, Tuhan persatukan, diikat tali kasih Kristus, agar kami menjadi satu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk memuliakan Tuhan, agar pelayanan kami semua menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, sertai kami melangkah berjalan, dan berkati sepanjang tahun 2022. Ampuni dosa kami, dan beri kami kesempatan untuk berbuah sepanjang tahun ini.
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, saya bersuka cita hari ini karena sepanjang pengalaman saya sebagai pendeta HKBP, hari inilah jemaat yang terbanyak ikut ibadah pada ibadah tahun baru tanggal 1. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk tanggal 1 tahun 2023 kita boleh lebih banyak. Dan saya yakin malaikat di surga juga senang ala godang ruasnya HKBP Depok Sada mar minggu. Anggo pakirimo ku nabudari ulu marahami tar ono puluh halak naraku. Tapi puji Tuhan di atas juga ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Karena Tuhan telah memberkati kita, sekarang mari kita berikan persembahan yang terbaik sambil kita memuji Tuhan. Bermusik tanpa mengurangi rasa hormat dengan acara yang disusun, masih holau mangedehon naksal putaun naburuki ima jotai dehon nomor 70. So nasotobus dupe ulala namar tabaro mulai nabudari bahasa Batak bukwede nomor 70 kirana sosah dupe namar tabaru ulala Tedehon manang di handphone edetay tabuka naksal putaun naburuki. Naksal putaun naburuki, o mau puji Tuhaki, ai ramon di hototo, dondikudo. Ai ramoti hototong kodikudo hodagiko O Yesus saya siroha paian dengan nibasa use di tahun lain baru dinasahurian toto use di tahun baru dinasahurian toto Ripita jongjok tedeo na etonom Lam jono tai di hamio Tuhan olu anak toto Pahot mahi uriami Jabarnana sumurungi Pahot mahi uriami Jabarnana sumurungi
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersuka cita karena kita telah memasuki tahun baru sebagai anugerah Allah. Pada saat ini, kita diajak oleh Tuhan untuk mengejar dan melakukan segala kebajikan. Dan kuatkanlah aku untuk selalu Walaupun sampai saat ini kita selalu merasa khawatir karena pandemi COVID-19 masih tetap menghantui kehidupan kita dan dunia ini. Demikian juga terjadi bencana alam, gunung Merapi meletus, tanah longsor, banjir, dan berbagai macam persoalan kehidupan sedang terjadi di depan mata kita. Berangkatlah memasuki tahun yang baru ini di dalam damai sejahtera dan sukacita. Berjalanlah dengan keyakinan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Kemana dan dimanapun engkau berjalan, biarlah kasih dan kuasa-Nya yang mendahului langkahmu. sebab Tuhan Allah yang akan mendahului langkah kami. Jalanilah tahun 2022 ini. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dialah menjadi terang bagi jalan. Firman-Nya mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kami meyakininya sebab Tuhan Allah yang menjaga kami dan terang bagi jalan kami. Ketika engkau menghadapi pergumulan, serahkanlah dirimu ke dalam tangan Tuhan. Janganlah engkau bersandar pada pikiranmu sendiri dan kepada kekuatanmu sendiri. Bersandarlah hanya kepada Tuhan. Di dalam Dialah kita hidup, berjalan dan bekerja, supaya Dia yang menuntun langkahmu di segala perjalananmu sampai kepada tujuan kita sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupmu, diberinya pengharapan di tiap langkahmu, walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selalu.
Dia Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahunmu tidak akan berakhir dan harimu tidak terbatas. Tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini, 1 tahun dari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setiamu tidak akan berlalu. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami, selalu Tuhan berkati. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami, yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kami memohon, seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup, dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan mendatang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami, tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setiamu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhanku Yesus, tolonglah di tahun yang akan datang, imanku berbuah lebat, batalkanlah hukuman, kuatkan aku hamba-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ruas ni Tuhatan lahina holongan di bagasa Kristus, sudi kami perhalado ni HKBP Depok Sada pasahatot tuhita, selamat tahun baru, debata naung mangaramoti hita tahun 2020 sada, laos ibanama matungani mangaramoti, doho mamasu-masu hita, sepanjang seliling tahun 2022. Debata manupak, debata mamasu-masu. Horas madita sudina, horas. Horas, tay dehom maju salay na salpu tahun na buruki, sabil masih jalan siya mukabira kita. Nomor puto. Salpu tahun na buruki, o mahupuji Tuhan ki, ay diramon Ototo, kondikuno, otariko. Marfoto doita, manggobar, aka perhalado, situa, susol doita sudi, sintua, come together.